Hey, selamat datang di Jam Film. Bagaimana jadinya jika seorang manusia yang baru saja meninggal menyandang sebuah titel arwah mulia, sebuah titel yang sangat langka karena titel tersebut terakhir kali muncul di 442 tahun yang lalu. Dia dipertemukan dengan 3 wali alam baka yang akan mengantarkannya ke akhirat untuk menjalani 7 persidangan alam baka yang akan berlangsung selama 49 hari untuk menuju gerbang reinkarnasi. Namun di sepanjang perjalanan mereka malah mendapati berbagai cobaan dan halang rintang. Kendati pun yang mereka bawa adalah seorang penyandang gelar arwah mulia. Menurut histori, ketika saya melihat film ini saya menangis. Inilah persembahan dari kami, Along with the God. Penasaran dengan jalan ceritanya? Tak perlu banyak ceramah, mari kita putar intronya. Langsung saja, film dimulai dengan kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Kim Jang-hong. Sebagai seorang petugas kebakaran, di sana dia tengah melakukan aksi penyelamatan kepada seorang anak perempuan. Dia rela jatuh dari atas gedung. Anak itu berhasil diselamatkan. Kim merasa bahagia, namun anehnya tidak ada yang merespon sapaannya itu. Hingga datanglah 2 orang misterius yang mengaku dirinya wali alam baka yang bernama Chun dan juga Won. Kim masih belum paham atas kejadian tadi, sebenarnya dia sudah meninggal. Chun mendapatkan 1 tiket yang tiba-tiba muncul di tangannya, tiket yang bertitel arwah mulia, arwah langka yang terakhir kali muncul di 422 tahun silam. Sang wali pun terasa terhormat. Dan disitulah Kim baru benar-benar sadar bahwa dia telah meninggal. Melihat jasadnya ditangisi oleh para timnya, Kim panik. Dia tidak mau meninggal karena dia belum sempat untuk bertemu dengan ibunya. Hingga sebuah portal membawa dirinya pergi. Loncat ke tempat lain, di sanalah kita diperkenalkan dengan Kapten Rim, ketua dari para wali yang akan memandu Kim Jang-hong di alam baka nanti. Dia tengah berada di rumah duka Kim Jang-hong. Ada ibu dan juga adiknya. Sang ibu yang malang nampak sangat bersedih atas kematian anaknya itu. Hingga akhirnya kita dibawa ke gerbang akhirat. Di sana Won menjelaskan patung-patung petinggi yang ada di sana. Dewa tertinggi yaitu Raja Yumra. Kapten Rim yang ada di sana menyambut Kim, namun Kim di sana malah cuek bebek dengan sang kapten. Sebagai arwah mulia, Kim mendapatkan sebuah keistimewaan untuk langsung berjalan tanpa menunggu antrian. Dan Chun di sana melakukan sebuah screening kartu yang dibawanya itu. Dan ternyata benar adanya bahwa Kim adalah arwah mulia yang agung, yang memiliki win rate tinggi untuk reinkarnasi sebelum 49 hari melewati 7 persidangan alam baka. Dan mereka pun on the way. Mereka mendarat ke persidangan pertama, yaitu Kawah Arwah Pembunuh. Sontak membuat Won bingung, kenapa mereka malah mendarat ke sini? Bukankah yang mereka bawa adalah arwah mulia? Chun di sana menjawab bahwa pintu pengadilan hanya ditentukan oleh sang raja, yaitu Yumra. Sebagai wali, mereka tidak tahu urutan sidang apa yang akan dijalani oleh klien mereka. Kawah Arwah Pembunuh adalah sidang di mana manusia akan dihakimi atas kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Chun memiliki sebuah kemampuan di mana dia bisa melihat sebuah karma seseorang di masa hidupnya. Dan Kim di sana ingat bahwa dulu ada suatu kejadian di mana salah satu temannya tidak terselamatkan dalam sebuah tugas. Dan mereka pun sudah berada di meja sidang Kawah Arwah Pembunuh. Di sana kita diperlihatkan sosok dewa sidang ini dan 2 jaksa yang akan menuntut Kim di setiap persidangan nantinya. Jaksa pertama membacakan dosa Kim tentang ketidakmauan Kim untuk menolong teman setimnya di saat dia bertugas. Kim memilih untuk pergi, kendati pun tenaga dan waktunya cukup untuk menolong temannya itu. Sedangkan jaksa kedua yang habis begadang main poker sama gaplean, dia gagap salah sebut durasi tuntutan mereka.
귀인의 재판이다. 5년을 Dengan tuntutan jaksa, Kapten Rim membuat sebuah pembelaan di mana dia mengeluarkan kaca karma, menjelaskan kejadian yang sesungguhnya, di mana temannya sebenarnya memberikan sebuah perintah kepada Kim untuk menyelamatkan korban terlebih dahulu. Dan yang artinya bahwa temannya telah ikhlas untuk tewas dalam tugas itu. 김정우 씨, 고개 드세요. Kim pun sebenarnya ngotot ingin menyelamatkan, namun sungguh sayang semuanya mencegah Kim untuk melakukannya. Di sana Kapten Rim membandingkan seberapa banyak nyawa yang sudah berhasil Kim selamatkan, yaitu sebanyak 8 nyawa. Tidak mungkin 8 nyawa ini dibandingkan dengan 1 nyawa yang tidak bisa terselamatkan. Dengan pembelaan epik yang dilakukan oleh sang kapten, Kim pun lolos dari sidang itu. 죽음으로 여러 타인들의 삶을 증명해냄과 동시에 이에 본 법정은 귀인 김자 의로움을 취하는 바이다. Dan sang dewa memutuskan Kim untuk berangkat ke gerbang sidang berikutnya. Sidang berikutnya adalah Sungai Kemalasan. Di perjalanan itu, Chun melihat ada sebuah jackpot yang mereka dapat, di mana di sidang ini Kim tidak memiliki dosa sedikit pun. Sidang ini akan berjalan dengan sangat lancar. Namun Kapten Rim di sana mengingatkan bahwa jangan pernah meremehkan para jaksa, karena mereka memiliki banyak cara untuk menuntut arwah. Justru dengan mereka yang berhasil menuntut arwah yang mulia, mereka akan mendapatkan sebuah promosi yang besar. Dengan mendengar hal itu, Kim jadi bertanya, apa benefit yang para wali dapatkan jika mereka berhasil membawa Kim ke gerbang reinkarnasi? Di sana Chun menjawab, jika para wali seperti mereka berhasil mereinkarnasi 49 jiwa dalam 1 abad, mereka akan mendapatkan sebuah kesempatan reinkarnasi juga. Dan Kim adalah klien mereka yang ke-48. 일반적인 망자들은 불가능하니. 내가 귀인이 아니라면요? Di sana Kim masih bersifat cuek dengan keadaan ini hingga ketika dia melihat air sungai itu. Tiba-tiba keluarlah ikan pemakan jiwa yang mau menyantap arwah lezat yang ada di rakit kecil itu. Aturannya adalah jangan pernah berkontak mata dengan air di sungai itu. Di sana Kapten Rim tegas mengatakan sidang berikutnya ini hanyalah sebuah transit. Dia meminta Kim untuk jangan sekali-kali melawan perkataan Dewa Sungai Kemalasan. Langsung saja ke hari persidangan. Di sana Chun dengan sangat semangat menjelaskan masa hidup Kim yang begitu aktif. Tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya dengan bermalas-malasan. Selalu menolong tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, apapun yang sudah menjadi tugasnya selalu dilaksanakan dengan amanah. Jaksa di sana tak berkutik sama sekali. Dewa Kemalasan pun di sana sungguh terkesan dengan Kim. Saking senangnya, sang dewa ingin membuatkan sebuah patung dari Kim Jae-hong. Namun semuanya berubah ketika sang dewa menanyakan apa alasan Kim menjadi orang sebaik ini. 어째 저리 아니면 주어진 네 자신의 삶. 돈 때문이요. Kim menjawab dengan enteng karena uang. Jawaban yang merobohkan respek sang dewa. Dengan tanpa pertimbangan sedikit pun, Kim akan dilempar ke lembah siksaan neraka ini. 진짜 잘못된 신을 만났구나. 진짜 신을 한번 만나봐야겠구나. Kapten Rim dan juga Won mencegah itu terjadi. Kapten Rim akhirnya ikut menjelaskan, meluruskan jawaban dari Kim. Memang benar, Kim bekerja keras demi uang. Tapi dengan uang itulah dia menghidupi ibu dan juga adiknya. Bekerja keras siang dan malam tanpa henti. Tidak ada waktu istirahat bagi Kim. Satu-satunya waktu istirahat adalah setelah kematiannya. Dia rela membanting tulangnya hanya demi kehidupan keluarga yang dicintainya. Dan hasil dari pembelaan Kapten Rim cukup membuat pandangan sang dewa berubah. Beliau jadi mengerti motif dari jawaban Kim tadi. Dengan begitu, Dewa Kemalasan menyatakan Kim lolos dari pengadilan ini dan membukakan Kim gerbang untuk menuju ke pengadilan selanjutnya, yaitu hutan pisau, di mana neraka kebohongan berada. Di dalam hutan sana, Chun tidak ada hentinya menjelaskan tentang apapun yang dilihat Kim di sini. Hingga Kapten Rim mendorong Kim ke salah satu pohon dan pohon itu merobek-robek kulit Kim. Di sana Kapten Rim ternyata masih sentimen atas kejadian di persidangan tadi. Mendapati Kim tidak menuruti perkataannya.
bahwa sebelumnya dia pernah bilang jangan melawan perkataan Dewa Kemalasan. Di sana Won melepaskan Kim dan iseng mengatakan kalau dia berhasil melewati sidang hingga akhir, dia akan bisa mengunjungi mimpi ibunya untuk memenuhi hasrat ingin bertemunya. Sontak membuat Kim terkejut dan langsung semangat dengan perjalanan ini semua. 보고 싶은 사람. 말씀드렸을 때 마지막 작별 인사를 하게 해준다. 이승 사람들. Dan setelah itu mereka sampai ke jalur khusus untuk arwah mulia. 부인에게 내려주는 특혜라고 생각하시면 돼요. 검술이 Ketika mereka meluncur dengan cepat, ada keanehan yang terjadi, di mana telah muncul para hantu neraka yang memburu mereka. Sangat tidak masuk akal untuk pengawal arwah mulia seperti mereka. Cuma mendeteksi keganjilan ini dan mendapatkan sesuatu bahwa ternyata sekarang di dunia ada saudara Kim yang sudah meninggal dan menjadi arwah penasaran dan menuntut dendam. Itulah alasan kenapa tiba-tiba mereka diburu oleh hantu neraka. Karena apapun yang terjadi di dunia, dikala Kim masih di masa persidangan, akan sangat mempengaruhi kelancaran perjalanan ini. Dengan begitu, Kapten Rim akan turun ke bumi untuk memeriksa keadaan sebenarnya. Untuk membuat situasi tenang, Kim harus memakai tutup mata agar kontak inderanya tertutup sehingga para hantu tidak bisa mencari keberadaan mereka. Dan Rim menyerahkan mandat itu kepada Chu untuk menjaga kondisi di alam ini. Sesampainya di bumi, Kapten Rim menelisik waktu. Pasca meninggalnya Kim, transportasi waktu terus dilakukan oleh sang kapten. Hingga ketika kapten di rumah Kim, tidak sengaja ada sang ibu. Namun Kapten Kim tetap ahli dalam penyamarannya. 선물 받은 사람입니다. 너무 놀라서 급하게 달려왔습니다. Dia menyamar menjadi orang yang berbela-sungkawa atas kematian Kim. Hingga dia mendapati arwah yang gentayangan itu. Dan aksi kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Di sana ada seorang kakek yang entah kenapa dia bisa melihat Kim. Namun yang lebih penting, arwah itu berhasil kabur. Dan itu adalah arwah dari adik Kim. Adik Kim ternyata telah meninggal dan menjadi arwah gentayangan. Kembali ke alam baka, dengan tololnya, Kim membuka tutup matanya, membangunkan Chun yang sedang tertidur. Hingga tidak lama kemudian, mereka tersegap oleh para hantu neraka. 늦었어? 나와? 이제 끝난 거예요? Namun seketika para hantu itu lenyap karena tiba-tiba mereka kedatangan sang raja yaitu Yumra. Di sana para wali langsung menundukkan kepala. Sang raja menanyakan kenapa arwah mulia seperti dia telah menciptakan kegaduhan macam ini. Sang wali menjelaskan keadaan yang terjadi. Dengan begitu sang raja berpesan untuk cepat-cepat menemukan arwah itu dan segera membakar jasadnya. Mendengar perintah itu, Kim dengan tololnya marah dan mengancam sang raja. Kim masih mengira bahwa yang meninggal itu adalah ibunya. Kim akan sangat tidak rela jika jasad ibunya dibakar. Para wali panik melihat kelakuan tolol si Kim. 일러라. 서둘러 원기를 소멸시. 뭐 하는 거야? 가 이승으로 내려가겠다고. Kembali ke bumi, dengan mengetahui bahwa arwah itu adalah Suhong, yaitu adik dari Kim, Kapten Rim menelisik ke kamp tentara, mencari tahu penyebab tewasnya Suhong. Ternyata di kamp saat ini yang beredar adalah Suhong hanya kabur. Di sini tidak ada yang tahu bahwa Suhong telah tewas oleh sesuatu. Hingga Kapten melacak lebih jauh, melihat kehidupan sebelum Suhong tewas. Kapten Rim diperlihatkan anak lugu yang bernama Daeyong, yaitu anak emas dari Suhong seniornya. Hingga portal waktu berjalan
dan Kapten melihat ada pembicaraan mencurigakan antara Dae-yong dan juga Letnan. Nampaknya telah menyembunyikan kebenaran atas kematian Suhong. Dan tanpa disadarinya, ada beberapa kelompok yang melapor ke rumah sang ibu bahwa anaknya sudah beberapa hari ini hilang dari kamp tentara. Kembali ke alam baka, kini Kim berada di meja sidang neraka kebohongan. Di sana jaksa dengan semangat membacakan dosa Kim. Di semasa hidupnya, Kim selalu menulis surat-surat bohong atau hoax dari tangannya. Tidak sedikit surat palsu yang telah ditulis oleh Kim. Jaksa membeberkan bahwa ada 98 surat yang Kim tulis di semasa hidupnya. Kejadiannya adalah pasca temannya yang tewas karena bertugas itu telah meninggalkan satu putri yang masih kecil. Di sana Kim membuat sebuah kebohongan besar, di mana sang anak itu masih terlalu kecil untuk tahu kalau ayahnya sudah meninggal. Kim menuliskan surat untuk sang anak, pura-pura bahwa surat itu dari sang ayah, agar sang anak tidak terluka hatinya. Sedangkan di bumi, Kapten Rim menyamar menjadi jenderal dan langsung menatar Letnan, di mana jasad Suhong dikuburkan. Letnan panik, namun waktu Kapten tidak banyak karena di alam baka, Kim sedang tersudut. Di alam baka, Kim tersudut. Di sana hakim membuka sudut pandang kesedihan dari sang anak. Ayahnya yang tidak pernah pulang. Kesedihan terus memupuk kelam atas kehidupan sang anak. Bagaimana jadinya jika surat yang selama ini dia terima hanyalah surat bualan dari si Kim? Kim di sana mati kutu. Dia tahu bahwa itu salah. Tapi di sisi lain, niat Kim hanyalah ingin membuat anak itu senang karena dia masih terlalu kecil untuk menerima sebuah kenyataan. Algojo di sana siap akan memotong lidah Kim saat itu juga. Kapten Rim yang ada di bumi sadar bahwa keadaan semakin kacau. Dengan cepat dia teleport lewat tubuh Chun. Dengan terhubungnya Kapten Rim di sana, langsung saja dengan tegas dia melontarkan pembelaan yang sangat epik atas tuntutan jaksa kali ini. Kim memang melakukan sebuah kebohongan, tapi harus diingat bahwa kebohongan Kim ini untuk sebuah kebaikan. Bukan hanya untuk si anak, Kim pun juga menulis surat-surat palsu untuk ibunya. Selalu menulis surat bohong, mengaku bahwa dia selalu bahagia, hidupnya mapan dengan istri dan juga anak di sampingnya, dengan tujuan agar ibunya bahagia dan cepat bisa sembuh dari penyakitnya. Dan alhasil, cara itu cukup ampuh. Atas dasar hati yang bahagia, ibunya bisa lepas dari siksaan penyakit yang dideritanya. Begitupun juga si anak, dengan surat-surat positif yang selalu dikirim oleh Kim yang menyamar menjadi ayah si anak mentalnya tertata secara perlahan-lahan. Dengan jiwa yang ikhlas, sang anak pun mengatakan, meskipun ayah tidak pernah pulang, namun aku selalu merasa bahwa ayah selalu ada di sampingku. Semoga ayah selalu sehat di sana ya. Aku akan selalu sayang dengan ayah, kapanpun dan dimanapun. Ih, ini nangis aku men, sumpah. Lemah jiwaku cuk, sumpah, aduh. Dengan begitu, sang hakim sungguh terharu. Bahkan jaksa pun juga ikut terharu. Dengan begitu, jaksa memutuskan untuk Kim tidak bersalah dan dia lolos dari hukuman. Kebohongan Kim adalah bentuk pertolongannya terhadap orang-orang yang ada di sampingnya. Si hakim juga menggerutu kepada jaksa, lain kali jika ada orang mulia, mending tidak perlu disidang, bikin repot saja gitu. 보시라고요. 밖으로. Dengan penuh drama, mereka berhasil melewati sidang itu. Mereka akan menuju ke persidangan selanjutnya. Won tidak ada hentinya menggerutu cobaan dari perjalanan ini. Kim di sana mulai bercerita. Penyesalan terbesarnya atas kematian ini adalah dia belum sempat mengirim hadiah spesialnya untuk sang ibu. Hadiah yang sudah dia siapkan dari lama, yaitu sebuah magicom, tempat menanak nasi itu loh ya. Ibunya adalah penanak nasi yang handal. Namun setelah usianya semakin menua, dia sudah mulai pikun. Banyak panci-panci gosong karena kepingunannya. Dengan magicom inilah akan membuat ibunya senang. Namun di sana Chun membongkar, sebenarnya bukan magicom yang menjadi penyesalan terbesar Kim, namun apa yang ada di dalamnya, yaitu sebuah surat yang sesungguhnya. Surat tanpa kebohongan, tanpa kepalsuan. Surat yang benar-benar asli apa yang sudah dijalani oleh Kim selama ini. Lalu tidak lama kemudian, Kapten Rim muncul lewat portal, mengatakan ke Kim bahwa ibu dan adiknya sehat. Masalah tadi hanyalah salah paham belaka. Sontak membuat Kim langsung bahagia dan penuh semangat. Namun, sebenarnya itu hanyalah bohong. Rim menjelaskan masalah sesungguhnya kepada Chun dan juga Won. Alasan ini hanya untuk membuat Kim tenang dan tidak membuat masalah lagi di persidangan nanti. Lanjut Kapten Rim melewati dunia ruang dan waktu. Kali ini dia berada di malam terakhir Suhong hidup. Kematian Suhong sungguh konyol. Pada malam itu, si junior Dae-yong terus saja menangisi kakak seniornya itu atas kesedihannya yang telah kehilangan kakaknya yaitu Kim.
Tangannya yang tidak sadar selalu memainkan kokang tembaknya. Suhong di sana menegaskan bahwa kita tidak perlu menyanyiakan air mata untuk masa lalu. Mental manusia harus terus maju. Dan ketika Suhong mau merangkul juniornya, Daeyong tak sengaja menekan pelatuk tembaknya dan menembus perut Suhong. Sangat miris. Dengan kepanikan yang ada, Daeyong pun menelepon sang letnan. Di alam baka sana, kini Kim sudah mulai happy, penuh dengan jiwa yang optimis. Di sana para wali menjelaskan, khusus untuk arwah mulia, Kim akan mendapatkan kortingan 2 tempat sidang, sehingga mereka bisa langsung menuju ke sidang 6 dan juga 7. Namun tiba-tiba dari belakang ada lagi serangan alam. Di sana Kim sempat bingung kenapa dia masih mendapat cobaan. Kembali ke bumi, di sini kita diperlihatkan inilah yang membuat Suhong murka. Awalnya letnan panik, Suhong sekarat, hingga Daeyong mengaku kejadian ini terjadi karena ulahnya dan ketidaksengajaan. Dengan begitu, letnan berpikir mungkin dengan kejadian ini akan menghalanginya untuk mendapatkan promosi, sehingga langsung ingin memutuskan untuk mengubur jasad Suhong diam-diam malam itu juga. Yang sebenarnya Suhong di sana masih bisa diselamatkan. Dia menggerakkan sedikit jarinya di sana, yang sontak membuat Kapten Rim mengingat masa lalunya. Di malam itu juga letnan mengubur Suhong. Di sana Daeyong hanya bisa menangis. Dan yang membuat hati kita miris adalah sebenarnya Suhong pada malam itu dia menangis. Dia dikubur hidup-hidup oleh letnannya sendiri. Kembali ke alam baka. Di sana ketika mereka menaiki kereta gantung, Chun bercerita sebenarnya dia iri dengan arwah-arwah yang memiliki ingatan masa lalu. Chun dan Won adalah wali yang tidak memiliki ingatan sedikit pun tentang hidupnya dulu, kecuali sang kapten yang pangkatnya lebih tinggi. Won di sana memarahi Chun kenapa harus curhat dengan arwah ini yang sudah menyusahkan mereka berkali-kali. Hingga Won keceplosan mengatakan bahwa cobaan ini memang berasal dari adik Kim yang telah tewas dan sekarang menjadi arwah penasaran yang penuh dendam. Dengan begitu, kembali lagi mereka mendapat sebuah cobaan di mana kereta gantung yang mereka naiki seketika akan jatuh. 빨리 잡아요. 이제 어머니가 그래서 꼭 어머니를 만나겠어요. 그러니 죽겠네. 이거. Di dunia, Kapten Rim membongkar makam Suhong. Namun dengan aneh, tiba-tiba ada Won yang ada di sana. Bukankah Won sekarang tengah mendapatkan sebuah masalah gitu ya? Di sana, Won menyarankan untuk segera membakar jasad Suhong. Di sana Kapten Rim terus menangkis api yang dilempar oleh Won. Kapten Rim ingin mengubur Suhong dengan layak agar arwahnya bisa tenang. Hingga mereka hampir bertarung. 내가 잡는다. Di seberang sana, letnan memberi sebuah surat libur untuk Daeyong. Nampaknya di sana Daeyong sungguh depresi. Mukanya sungguh pucat. Di alam baka sana, Kim dan rombongan terus berjalan melewati tempat-tempat sidang yang tidak diperuntukkan untuknya. Sedangkan di dunia, kehidupan Daeyong penuh frustasi. Kesehariannya hanya diisi dengan mabuk-mabukan. Di dalam kelabing itu, Suhong ingin mencelakakan Daeyong. Untung saja Kapten Rim mencegahnya. Dan mereka pun kembali kejar-kejaran. Akhirnya, Suhong tertangkap. Di sana Rim mengungkapkan situasi. Atas ulah Suhong ini akan semakin mempersulit kakaknya di alam baka sana. Sontak di sana Suhong terkejut dan langsung saja ia mengungkap sebuah kebenaran tentang kakaknya itu. Bahwa Kim itu sudah tidak pernah pulang selama 15 tahun. Dan Suhong mengatakan kepada Rim, bagaimana rasanya menjadi arwah
yang kematiannya dikarenakan dikubur hidup-hidup. 하루 동안이 죽었다고 생각했으니까. 그래서 내가 오늘 갔는데. Di tempat yang berbeda, Daeyong merasa tidak kuat dengan beban yang ditanggungnya sekarang. Ini semua terlalu menyakitkan. Kapten Rim sudah kembali ke alam baka. Di sana dia mengatakan bahwa Kim tidak pernah pulang selama 15 tahun setelah dia lulus sekolah. Di sana Won sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya arwah mulia. Dia menyarankan kaptennya untuk segera membakar jasad Suhong. Mendengar hal itu, Kim langsung bersujud di hadapan wali. Dia memohon dengan tangisnya, bahkan jikalau mungkin, biar adiknya saja yang direinkarnasi. Kim menangis meminta para wali untuk menyelamatkan adiknya. Namun wali tidak memiliki wewenang seperti itu. Di bumi, Daeyong berjalan sempoyongan. Di sana dia melempar sebuah peta letak di mana jasad Suhong dikubur. Lalu dia lari dan berteriak melaporkan dirinya sendiri akan bunuh diri. Sebuah pesan di mana sebenarnya dia melaporkan itu kepada seniornya, yaitu Suhong. Di seberang, Kim terus berjalan hingga sampai di neraka kekerasan. Gerbang yang berupa jurang. Mereka akan loncat ke dalam sana. Dan kedalamannya itu tergantung dengan dosa sang arwah. Won yang sudah gemes pun mendorong Kim agar tidak buang-buang waktu lagi. Kembali ke bumi, di sebuah gudang Daeyong akan mengembuskan nafas terakhirnya. Rim hanya bisa melihat kenyataan pilu itu. 부탁한다. Hingga tiba-tiba, Suhong datang dan memohon Rim untuk menyelamatkan Daeyong. Dengan sebuah janji, dia akan menyerahkan dirinya. Dengan sangat terpaksa melanggar aturan, dia bersinggungan dengan makhluk hidup. Rim pun menolong Daeyong, yang berdampak langsung kepada para wali yang di alam baka. Mereka kehilangan kekuatannya, mereka akan jatuh menabrak semua bebatuan. 이건 위대하신 우리 강림 차사님께서 절대로 Di dunia, Suhong memohon kepada Rim untuk menampakkan diri dan menyambungkan pesan yang mau disampaikan oleh Suhong untuk Daeyong. Di sanalah Suhong menyanyikan nyanyian yang biasa mereka nyanyikan bersama agar Daeyong bisa lepas dari rasa depresi dan bisa hidup tenang seperti sedia kala. Di sana Rim juga mengatakan kata-kata yang biasa Suhong katakan. Jangan sia-siakan air matamu untuk masa lalu. Kembali ke alam baka, hampir saja mereka di sana menghantam batu. Kekuatan mereka kembali lagi. Mereka telah sampai di neraka kekerasan. Dan masalahnya adalah, di sidang ini Chun mendeteksi bahwa ada korban di sini, yang artinya Kim pernah memiliki dosa, telah memukuli orang yang tidak bersalah. Jaksa dengan lantang membacakan dosa yang pernah Kim lakukan di masa SMA-nya dulu. Sebuah cermin karma memperlihatkan masa itu, masa di mana ibunya sakit-sakitan. Kim menghajar seorang anak yang ternyata itu adalah Suhong, adiknya sendiri. Dan setelah aksi pemukulan itu, Kim pergi dan tidak pernah kembali. Jelas itu adalah sebuah dosa besar. Pembelaan Chun dimentahkan oleh hakim dan Kim siap untuk dieksekusi, menerima siksaan atas dosa-dosanya. 빨리 들어가. Di sana sang Kapten Rim merasakan kegaduhan di tempat sidang. Dia membuka portal dan menyuruh Chun untuk mengajukan sidang gabungan. Artinya, Kim akan langsung ke sidang berikutnya. Namun dengan syarat harus memberikan sebuah jaminan yang layak untuk sang hakim. Dan itu pun tergantung keputusan sang hakim untuk mau menerima atau menolak. Dua jaksa di sana merasa bangga dan merasa berhasil telah bisa mendakwa manusia yang menyandang titel arwah mulia. Di sana Chun mengatakan sebuah taruhan yang sangat besar. Dia mengajukan sidang gabungan dengan taruhan jika di sidang gabungan itu Kim tetap dinyatakan bersalah, maka Kim akan menerima siksaan 2 kali lipat dari siksaan aslinya. Dan para walinya siap untuk dicabut hak istimewa mereka untuk selama-lamanya. Dengan mendengar taruhan besar itu, sang hakim pun menerima dan memberikan akses sidang gabungan dan mereka akan menuju ke sidang terakhir, yaitu neraka kekeluargaan. Kembali ke dunia,
Rim dan Suhong akan pergi ke camp untuk yang terakhir kalinya. Suhong di jalan bercerita kenapa Kim dulu memukulinya. Di waktu itu Suhong melihat Kim mau membunuh sang ibu. 그래서 내가 뭐 하냐고 물었. 형 뭐 하냐고. 하지 말라고. 이게 뭐 하는 거야? Ingatan itu langsung terkoneksi ke dalam otak Chun. Sontak langsung Chun terkejut bahwa Kim pernah punya niatan untuk membunuh ibunya sendiri. Won di sana langsung memojokkan Kim. Apa benar bahwa ini arwah mulia? Membuat Won tidak percaya lagi tentang titel-titel konyol semacam arwah mulia ini. 어머니를 죽이려고 했. Dengan Kim yang sudah tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya, di sanalah dia mengakuinya. Dia akan jujur dan mengklarifikasi atas kejadian waktu itu. Sebenarnya, dia tidak hanya ingin membunuh ibunya saja, melainkan dia ingin membunuh semuanya, termasuk dirinya sendiri. Semua berawal dari sang ibu yang divonis memiliki sebuah penyakit. 그 죄책감. Kim yang masih berumur belasan tahun merasa tidak punya jalan lagi. 어머니와 Dia memutuskan untuk membunuh ibunya yang sakit dan dia beserta adiknya akan meminum obat racun. Tujuan dari Kim ini adalah untuk mengakhiri penderitaan di dunia ini agar keluarga ini tidak semakin terpuruk akan kesengsaraan. Dan atas kejadian itulah dia pada akhirnya tidak bisa membunuh ibunya dan sudah terlanjur memukuli adiknya. Dengan rasa bersalah yang teramat dalam, Kim pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan mencari kerja untuk bisa memberi kehidupan kepada ibu dan juga adiknya. Itulah yang membentuk Kim menjadi seorang manusia yang tidak ada hentinya mengais pundi-pundi rezeki untuk menghidupi keluarga yang dia cintai. Seperti yang kita lihat di Lembah Kemalasan, semua kehidupannya ditumpahkan untuk keluarganya. Dia tidak bisa pulang selama belasan tahun adalah bentuk dia menghukum dirinya sendiri atas dosa niatannya yang dulu itu. Kembali ke dunia yang fana, sang ibu dengan tekad yang kuat, dia melakukan unjuk rasa seorang diri, menuntut sang letnan untuk menemukan anaknya kembali, dibarengi dengan Suhong yang tahu bahwa ibunya masih bersedih mencarinya. Letnan yang kalah melihat ibu Suhong, dia langsung mendorong sang ibu hingga pingsan, yang sontak saja membuat Suhong berubah menjadi Super Saiyan. Bahkan Kapten Rim terlempar hanya dengan satu kibasan. Letnan dalam bencana besar. Kita dibawa lagi ke alam baka. Dikarenakan ulah dari Suhong di dunia yang mengamuk itu, Kim tertelan pasir saat itu juga. Chun hanya bisa menangis. Suhong sedang mengamuk. Dia melihat sendiri kakaknya tengah dalam bahaya. Di sanalah Kapten Rim mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dengan Suhong. Dengan ulahnya seperti ini akan semakin mencelakakan kakaknya di alam sana. Dengan begitu Suhong pun meluluh. Di alam sana bersamaan dengan meja sidang telah dibuka. Kini mereka akan menghadapi sidang terakhir dalam perjalanan panjang mereka ini. 김자호 유주해 비고 김 Tak perlu banyak intro di awal, sang hakim sendiri yang membacakan dosa-dosa dari arwah Kim ini. Hakim terus membacakan dengan lantang atas dosa Kim yang dahulu, di mana dia berniat membunuh ibunya sendiri. Chun di sana begitu naif, nyerocos ingin memotong dakwaan hakim dan ingin memberi penjelasan. Namun, hakim kali ini tidak memberikan kesempatan sama sekali. Dengan begitu, sang hakim membukakan cermin karma, di mana kita semua bisa melihat di mana Kim waktu itu berniat untuk membunuh ibunya. Dan yang membuat semua hati tersayat perih adalah
sang hakim mengatakan bahwa sebenarnya di kejadian itu sang ibu sudah tahu. Dia menyembunyikan rasa sakit di hatinya demi untuk kebahagiaan anak-anaknya, agar mereka tidak merasa bersalah dan bisa hidup dengan nyaman. Sang ibu hanya bisa menangis perih atas kejadian itu. Hakim tiada hentinya mengumandangkan kebenaran semesta atas kehidupan Kim. Semua wali yang selalu membesar-besarkan arwah Kim yang katanya arwah mulia itu, kini mereka dipukul dengan telak atas sebuah kenyataan bahwa pengorbanan sang ibu tidak terbandingkan dengan semua pahala-pahala yang dilakukan Kim di masa hidupnya. Sang ibu telah menyembunyikan rasa pedih di hatinya demi menunggu anaknya untuk kembali pulang ke rumah. Kim di sana menangis dan bersujud. Dia siap menerima hukuman apapun. Dan Kim pun memohon kepada sang hakim untuk sekali saja dipertemukan dengan ibunya. Karena dia belum meminta maaf kepada sang ibu adalah siksaan yang akan membuat Kim sangat menderita daripada siksaan akhirat itu sendiri. Di sisi lain, Suhong juga baru tahu atas kebenaran ini. Jaksa di sana merayakan kemenangannya, sedangkan para wali sudah terbungkam dan tidak ada celah untuk membela Kim. Dan Kim sudah jelas akan terkena dakwa atas dosa-dosanya. Di sana dengan jumawa, jaksa akan membacakan hukuman yang akan diterima Kim. Namun, setiap para jaksa hendak membacakan hukumannya, meja sidang mengalami sebuah gempa, seolah alam semesta menunda hukuman Kim. Dan tiba-tiba di cermin karma, para jaksa mendeteksi adanya sebuah kunjungan mimpi, dan mereka tahu pasti itu adalah ulah dari Kapten Rim. Dan ternyata benar, Rim menggunakan Suhong untuk menjadi arwah yang masuk ke dalam mimpi ibunya yang tengah tidak sadar itu. Jaksa di sana sudah merasa ketar-ketir menolak upaya dari Rim, namun sang hakim membiarkan Rim untuk menunjukkan sesuatu dan ingin mendengar langsung dari isi hati sang ibu. Di sana kita diperlihatkan Suhong masuk ke dalam dimensi mimpi sang ibu. Suhong di sana berdandan dan mengatakan bahwa dia telah berhasil menjadi hakim agung sesuai yang dia cita-citakan. Disaksikan oleh semua orang yang ada di meja sidang itu. Nampak di sana sang ibu sungguh merasa bahagia. Suhong di sana mengatakan mulai hari ini ibu tidak usah mencarinya karena Suhong akan ditugaskan untuk menjadi hakim di surga. Di sana Suhong menahan tangisnya. Di sana dia mengatakan fakta tentang kakaknya, yaitu Kim, yang selama 15 tahun dia tidak pulang. Itu karena dia dihantui oleh rasa bersalah. Sebagai gantinya, dia bekerja tiada henti seperti orang gila hanya untuk terus bisa mengirimi mereka uang. Lalu sesuatu yang tidak pernah mereka dengar seumur hidup mereka adalah akhirnya di sana mereka mendengar suara ibu mereka. Di alam mimpi sang ibu mengatakan bahwa anaknya selama ini tidak memiliki kesalahan. Sang ibu juga tidak pernah merasa sakit hati. Justru malah ibu ingin meminta maaf bahwa mereka sudah memiliki ibu bisu dan penyakitan seperti dirinya. Sang ibu menangis dan meminta maaf. Sang ibu sangat mencintai kedua anaknya itu. Kim di sana menangis sejadi-jadinya. Dia hanya bisa memeluk pasir ibunya di sana. Sang hakim ikut terenyuh dengan itu semua atas dasar ibu yang tidak pernah menganggap anaknya bersalah. Sebuah dosa telah dimaafkan. Sang hakim merobek kertas tuntutan dosanya dan hakim menutup sidang ini dengan keputusan bahwa Kim Ja-hong lepas dari semua tuduhan dan dengan lantang membuka gerbang reinkarnasi untuk Kim. 고맙습니다. Kembali ke dunia yang fana, di sana dengan sangat mengejutkan, Suhong mendapatkan titel arwah mulia. Membuat Won kaget, mana mungkin arwah gentayangan penuh dendam ini menjadi arwah mulia. Di sana Rim juga baru sadar, kenapa ada Won di sini. Yang notabene, Won hanya bisa ke sini jikalau Rim yang memanggilnya. Dan ternyata pada waktu pertarungan itu, Kapten Rim tidak sengaja memanggil Won untuk ke sini, menjadikan Rim sadar bahwa waktu itu yang datang bukanlah Won,
tapi Yumra yang tengah menyamar untuk menyuruh membakar jasad Suhong. Kenapa Yumra menguji Rim? Dengan begitu, langsung saja Rim akan membawa Suhong ke akhirat. Bahkan, Rim ingin langsung ke neraka tertinggi di mana Raja Yumra berada. Apakah kelompok wali ini akan memberontak? Di akhir cerita ketika sang ibu di rumah sakit, kejadian kemarin dimuat dalam berita dan pastinya FYP. Dan di sanalah Kapten Rim menyamar menjadi mangkurir untuk mengantarkan hadiah spesial dari Kim yang belum sempat Kim berikan, yaitu sebuah majijer dan seutas surat di dalamnya. Di sana masih sama sang kakek yang kemarin bisa melihat Rim. Siapakah sang kakek itu? Di rumah sana, ibu membuka hadiahnya. Di dalam magicom itu ada sebuah surat yang tertulis dari Kim. Surat yang jujur tanpa kebohongan. Kita diperlihatkan masa hidup Kim yang selalu sembunyi-sembunyi untuk memenuhi rasa kerinduannya kepada keluarganya itu. Dan pada nyatanya, Kapten Rim menganggap bahwa Kim hanyalah arwah biasa yang mencoba untuk melakukan hal benar setelah kematiannya. Di surat itu Kim menulis di paragraf terakhirnya, dia menulis pesan dia akan kembali ke rumah sebelum terlalu terlambat. Namun pada kenyataannya Kim tidak pernah pulang hingga di akhir hayat. Lalu Kapten Rim juga heran kenapa dia tidak dihukum atas kesalahannya yang sudah bersinggungan dengan alam manusia, dan kenapa Raja Yumra mengujinya. Itulah alasan Rim akan langsung ingin menemui sang raja itu. Di alam baka, 3 wali siap untuk bertarung melawan ribuan penjaga Yumra agar mereka bisa bertemu dengan sang raja. Dan Kapten Rim memutuskan bahwa Suhong akan menjadi arwah mulia yang mereka wakili untuk reinkarnasi. Suhong akan menjadi arwah mulia ke-49 mereka untuk mengantarkan 3 wali ini mencapai hadiah mereka, yaitu reinkarnasi ke dunia. Dan mereka pun bertempur. Di kredit scene kembali lagi kita diperlihatkan sang kakek-kakek itu lagi. Namanya adalah Hyu Chun Sam. Ada 3 wali yang akan menjemput mereka, karena sebenarnya kakek Chun Sam ini sudah melewati batas waktu hidupnya. Namun belum ada yang bisa membawanya ke akhirat. Dan itu semua gara-gara dewa rumah tangga yang terkenal selalu membuat onar dan tidak mau mengikuti hukum akhirat. Kakek ini dalam perlindungannya. Ya, kita semua tahu siapa dia, jagoan kita bersama, yaitu tukang pukul kesayangan kita. Itu semua akan terjawab di seri kedua dari Along with the God ini. Dan semoga saya bisa mengulasnya juga di sini ya. Dan film pun tamat. Sebuah ulasan yang sangat panjang. Gimana? Apakah kalian tersendu-sendu melihat ini? Pesannya banyak sekali di film ini ya. Saking banyaknya sampai saya tidak bisa berkata apapun. Intinya ya seperti itulah hidup ya. Bahwa ibu adalah manusia yang paling mulia gitu. Katakanlah bahwa kita banyak pahala, kita berbuat baik dengan orang, kita beribadah tanpa henti. Tapi jika kita punya salah dengan ibu dan membuat seorang ibu itu menangis, semua pahala kita akan luntur lenyap. Jadi ya itulah pelajarannya ya. Kita semua bisa mengartikannya dengan cara pikir kita masing-masing gitu. Sekian dari Jam Film, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen di bawah ya, biar kita bisa semakin dekat dan akrab gitu loh. See you di next video dan dadah.